yang paling meriah bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati. Shalom saudaraku, puji Tuhan, pada hari Minggu ini kita melakukan ibadah secara online karena kita ikut mengikuti peraturan dari pemerintah yaitu PPKM, yang kita percaya dimanapun kita ibadah, dimanapun kita bisa memuji dan menyembah nama Tuhan. Tuhan Yesus hadir, amin. Mari siapkan roh, tubuh, jiwamu. Kita akan memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Kita akan sama-sama menyenangkan hati Tuhan, karena hanya Dia yang mengasihi kita. Dia yang mempunyai kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat apa yang bisa kami lakukan pada pagi hari ini. Kami berkumpul bersama keluarga, dimanapun kami berada. Satu hal yang kami tahu, Engkau mengasihi kami. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini Tuhan, untuk menyenangkan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, Yesus
percaya apa yang bisa kami hadapi saat ini itu seizin daripadamu. Dan kami percaya kekuatan-Mu ada tetap di dalam kehidupan kami. Biarkan pada pagi hari ini Tuhan, kami berdiri, kami menikmati hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu, mengangkat roh kami, mengangkat tangan kami. Kami berdoa buat Indonesia, kami berdoa buat bangsa ini Tuhan. Kemuliaan-Mu, jamaah-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Shalom Indonesia. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini Tuhan, haleluya. Bangsa ini berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Pemulihan terjadi, sesuatu terjadi, haleluya. Terjadi
kami berdiri. Ini doa kami Tuhan, hanya Kau yang sanggup lakukan pemulihan, hanya Kau yang sanggup lakukan kesembuhan. Terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Doa kami Tuhan, yang bangsa ini sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sama-sama berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Hanya Yesus yang sanggup melakukan pemulihan atas bangsa ini. Hanya Yesus yang sanggup melakukan penyembuhan atas bangsa kita. Ini doa kami Tuhan, ini sembah kami. Yesus, Yesus. Oh, haleluya. Kami mau lebih lagi menyatakan iman kami. Kami punya Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita orang percaya, kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Amin. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Wanita saja. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti Sama-sama katakan. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar
biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang. Amin. Matahari tak bersinar lagi, Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari angkat tanganmu. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus. Yesus cinta. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Amin, haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan. Dalam nama Yesus menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Katakan anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab
Yesus hidup. Yesus hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami nggak jalan sendiri di atas bumi ini. Biar apapun yang terjadi, satu hal yang kami pegang, kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Oh, haleluya. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyanggaku Dan peliharaku seumur hidup. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Si makan selalu berganti, kasih Tuhan Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
hidupku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kedua belah tangan kami dalam hadirat menolongku, selalu menjagaku. Selain hidupku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Seumur hidupku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh bersyukur sekali kalau kita masih bisa kembali bertemu untuk boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu topik yang saya beri judul mengampuni. Dan saya tahu bahwa mengampuni ini adalah topik yang tidak populer, yang banyak tidak disukai oleh orang, dan sering sekali gereja juga jarang untuk mengkhotbahkannya. Tetapi ini merupakan satu topik, satu tema yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Marilah kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang kita ambil di dalam Alkitab kita, di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Kita akan sama-sama membaca ayat 14 sampai ayat 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa-Mu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama coba belajar bahwa kedua ayat yang baru saja kita baca itu adalah kata-kata yang keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus mengatakan bahwa jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa-Mu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mari coba kita renungkan. Saya ambil contoh, seandainya ada seseorang yang karena kesalahan saya sehingga dia tidak sudi untuk mengampuni saya kira itu tidak terlalu bermasalah buat saya. Paling-paling saya kehilangan seorang teman, ya, demikian. Katakan juga lah ada orang satu kampung
tidak mau mengampuni saya kira itu juga tidak menjadi terlalu bermasalah, karena pada saat saya pindah, pada saat saya keluar dari kampung itu, saya sudah selesai dari masalah tersebut. Tetapi masalahnya, apabila Bapa di surga tidak mengampuni, itu akan menjadi masalah besar, itu akan menjadi masalah berat. Kenapa demikian? Karena Paulus di dalam Roma 3 ayat 23 berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Semua manusia. Jadi termasuk Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan siaran ini, termasuk saya adalah manusia, dan kita manusia adalah sudah berbuat dosa. Dan Paulus di dalam Roma 6:23 kembali mengatakan upah dosa adalah maut. Apa yang dimaksud dengan maut? Maut adalah mati kekal. Maut di situ berbicara tentang neraka. Karena setiap manusia yang telah berbuat dosa, dia akan beralamatkan ke neraka. Itu adalah satu ketentuan yang sudah sejak dulu sudah ditentukan oleh Tuhan buat setiap kita orang percaya. Sehingga apabila Bapa tidak mengampuni kita, berarti selesailah kita segala-galanya. Kita akan menderita suatu penyiksaan yang tak kunjung padam. Jadi api neraka yang tak kunjung padam. Seperti itu. Makanya mengampuni adalah wajib buat setiap kita kalau kita ingin suatu hari nanti kita akan boleh masuk ke surga, tempat yang diidam-idamkan oleh semua orang. Jadi untuk supaya kita tidak masuk neraka dan kita boleh masuk ke surga, apa yang kita pelajari hari ini adalah kita harus mengampuni kesalahan orang. Mengapa manusia memang begitu sulit untuk mengampuni kesalahan orang? Karena kita akan berpikir, enak aja saya yang sudah dirugikan, saya yang sudah difitnah, nama saya yang sudah rusak. Kalau mengampuni orang itu betapa enaknya, yang rugi adalah saya, sehingga membuat kita sulit untuk mengampuni. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini kita coba belajar, kita coba merenungkan bahwa apakah memang sungguh benar adalah pada saat kita mengampuni orang adalah orang itu yang enak, orang itu yang menerima keuntungan dan kita adalah pihak yang rugi. Dan sebenarnya tidak demikian. Mengapa demikian? Contohnya misalnya kita sedang bercengkrama, kita sedang bergembira ria, bersukaria dengan teman-teman, lagi ngobrol enaknya, lagi makan bersama-sama dengan sukaria, tetapi dari jauh kita lihat ada orang yang tidak kita ampuni, maksudnya orang yang kita benci lewat di situ. Suasana hati kita yang tadinya bergembira ria itu total berubah secara drastis, maksudnya 180 derajat berubah total. Mengapa itu bisa? Kalau itu yang terjadi, sesungguhnya yang rugi itu siapa? Mungkin orang yang kita benci itu dia tidak ada apa-apanya, dia tetap hidup sebagaimana semestinya. Kita yang karena ada kebencian, sehingga suasana hati kita yang tadinya gembira itu menjadi rusak karenanya. Dan hal yang demikian ini bukan hanya terdapat di dalam orang-orang yang belum kenal Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan juga mempunyai penyakit seperti saya sebut penyakit seperti itu, susah mengampuni. Bisa sering sekali kita dengar ada orang yang mengatakan di dalam gereja, kalau dia
ada di situ, saya tidak akan datang lagi, dan seterusnya. Kita lagi misalnya di dalam pujian, kita lagi puji dengan semangat, tetapi begitu lihat orang yang kita benci itu masuk ke tempat kita, hilang sukacita kita tidak bisa lagi memuji dengan bebas. Demikian, kalau seperti itu, yang rugi bukanlah orang yang kita benci, tetapi adalah diri kita sendiri. Dan sebenarnya sekarang ilmu kedokteran telah membuktikan bahwa salah satu penyebab dari sakit kanker adalah karena orang stres. Kenapa stres? Karena tidak ada sukacita, tidak ada damai. Dan kenapa tidak ada damai, tidak ada suka? Karena ada kepahitan, karena ada kebencian yang tersimpan di dalam hati kita. Maka firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Biarlah kita tetap menjaga hati kita tetap gembira, supaya segala penyakit tidak mudah menyerang kepada kita. Ya, seperti itu. Dan kita tahu bahwa kepahitan atau benci itu adalah sampah. Kalau kita menyimpan dendam atau kepahitan di dalam hati kita, itu adalah merupakan sampah. Kita boleh coba bayangkan bagaimana kira apa yang akan terjadi seandainya kita menumpuk sampah di rumah dan kita tidak buang-buang. Tentu sampah itu akan membusuk. Setelah busuk akan mengeluarkan bau yang tidak enak. Dan masalahnya bukan hanya sampai di situ, bahkan karena sampah tetap ada di situ, dia akan menghasilkan ulat-ulat dan menarik serangga, macam-macam serangga datang ke sana, akan menarik kancur, tikus, bahkan ular ada di situ, sehingga rumah itu menjadi tidak nyaman ditempati. Demikian juga kalau sampah itu, kepahitan itu kita biarkan di dalam hati kita, dia akan menjadi racun dan meracuni. Dia akan menghasilkan macam-macam serangga yang tidak baik, dan semuanya akan mendatangkan kejelekan kita. Semuanya hanya akan mengundang datangnya serangan macam-macam penyakit kepada kita. Sehingga kalau kita tidak membuang kepahitan, yang rugi bukanlah orang yang kita tidak mau ampuni, tetapi adalah pada diri kita sendiri. Dan saya juga mengajak Bapak Ibu kita coba perhatikan, ada satu firman, ada ayat firman Tuhan yang mengatakan iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sebenarnya kita coba berpikir, apa yang ingin iblis curi dari kita? Apakah itu karena kekayaan kita? Karena untuk mencuri harta kita? Saya katakan tidak. Justru iblis bisa menawarkan kekayaan, harta yang berlimpah kepada kita, sama seperti dia mencobai Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Iblis membawa dia ke gunung yang tinggi sehingga memperlihatkan kepada Yesus segala kemewahan, kemegahan dunia, dan berkata kepada Tuhan Yesus, asal Tuhan Yesus mau menyembah kepada iblis, segala kemewahan, kemegahan itu akan diberikan kepada Tuhan Yesus. Jadi iblis datang bukan mencuri harta kekayaan kita. Apa yang iblis curi? Yaitu adalah sukacita dan damai yang ada di dalam hati kita. Tahukah Bapak Ibu bahwa sukacita dan damai sejahtera itu adalah buah Roh Kudus yang telah Tuhan tanam di dalam hati setiap orang yang percaya, sehingga ada suasana, sekalipun kita masih hidup di dalam dunia ini, tetapi ada suasana surgawi yang sudah menaungi kita pada saat kita memiliki sukacita akan damai yang daripada surga. Sehingga kalau pada saat kita tidak mengampuni orang, berarti sukacita itu akan hilang. Artinya tipu muslihat iblis itu terjadi, sehingga dia berhasil mencuri kekayaan kita.
Jadi hari ini kita sudah sama-sama belajar bahwa mengampuni orang bukan demi kebaikan orang yang kita ampuni, tetapi demi kebaikan kita sendiri. Sekarang yang menjadi pertanyaan, berapa kali kita harus mengampuni? Karena kita tahu di dunia yang berlaku umum dimanapun, biasanya pengampunan itu 3 kali maksimum. Sehingga kita kenal ada SP 1, 2, 3. Setelah itu kalau tidak ada perubahan, sehingga akan terjadi, akan dihukum atau akan ada sanksi dengan tetapi di dalam Tuhan sebagai orang percaya, apakah standar umum yang berlaku di dunia ini yang tetap kita anut? Mari kita sama-sama belajar apa yang ada tercatat di dalam Alkitab yang terdampil di dalam Matius pasal yang ke-18 mulai dari ayat 21. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu dan saudara terkasih. Matius 18 ayat 21, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Bapak, Ibu, saudara terkasih, ayat yang baru saja Bapak, Ibu dengar itu adalah suatu percakapan antara Petrus dengan Yesus. Kita tahu siapa Petrus itu. Petrus adalah orang yang suka ceplas-ceplos, orang yang suka tampil di depan. Dia satu kali bertanya kepada Yesus. Apa yang dia tanya? Dia tanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Dia yang bertanya, kemudian dia sendiri yang menjawab. Apa sampai 7 kali? Ya, sekarang kita menjadi bertanya, mengapa Petrus yang bertanya, Petrus yang berjawab? Karena berarti boleh menunjukkan bahwa sesungguhnya Petrus tidak membutuhkan jawaban dari Tuhan Yesus. Kenapa dia mengatakan 7 kali? Karena di dalam Alkitab angka 7 adalah angka sempurna. Sehingga kenapa Petrus berkata demikian? Karena Petrus mengharapkan bahwa Tuhan Yesus akan angkat kedua jempolnya dan berkata, Simon Petrus, kamu adalah muridku yang paling hebat karena kamu mampu mengampuni orang sampai 7 kali. Tetapi kita lihat apa jawaban Tuhan Yesus di ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ternyata apa yang diharapkan Petrus itu tidak terjadi. Yesus maka mengatakan, mengampuni orang itu bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Dari jawaban Tuhan Yesus itu sehingga menimbulkan sering sekali para teolog, mahasiswa STT, mereka berdebat sengit untuk membicarakan sesungguhnya berapa kali yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ada yang berkata itu adalah 70 kali 7 sama dengan 490 kali. Tetapi ada yang mengatakan bukan, itu adalah 70 pangkat 7. Apa yang dimaksud dengan 70 pangkat 7? 7 artinya 70 kali 70 kali sampai 7 kali. Kalau kita hitung dengan kalkulator itu tidak terhitung. Artinya itu tidak mampu lagi dihitung. Jadi sesungguhnya hari ini tentunya saya tidak mengajak Bapak Ibu Saudara kita berdebat tentang berapa kali yang dimasukkan karena apa gunanya kita mendebatkan itu, padahal di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak satu kali pun kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sehingga esensinya di dalam ini adalah kita sungguh-sungguh mengampuni kepada orang. Berapa kali? Artinya tidak terbatas. Apa yang dimaksud dengan tidak terbatas? Kalau satu kali orang sakiti kita, kita ampuni 1 kali. Kalau 10 kali orang menyakiti kita harus mengampuni 10 kali. Kalau 100 kali, demikian juga kita harus mengampuni, dan seterusnya, tidak terbatas.
Kalau kita baca lagi ayat selanjutnya, di situ Yesus membuat suatu perumpamaan. Ada seorang raja yang lakukan perhitungan dengan hamba-hambanya. Didapati seorang hamba yang punya hutang 10.000 talenta kepada dia, kepada raja. 10.000 talenta itu berapa sih kalau kita hitung dengan, konversikan dengan rupiah saat sekarang? Itu 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Kalau gitu 1 dinar berapa? 1 dinar adalah upah kerja orang pada saat itu. Upah kerja 1 hari, upahnya 1 dinar. Jadi kita bisa hitung sendiri. Jadi sekarang misalnya contohnya, kalau kita punya hutang 1 talenta harus dibayar dengan upah kerja, itu perlu berapa lama? Itu perlu 20 tahun. Karena 1 tahun 365 hari, dipotong hari Sabat, hari besar, rata-rata 1 tahun kerjanya cuma 300 hari. Jadi kalau 10 tahun baru 3.000 hari. Kalau 6.000 itu perlu 20 tahun. Itu untuk 1 talenta. Sekarang yang dia hutang adalah 10.000 talenta. 10.000 talenta kalau kita hitung dengan upah kerja, dia perlu membayarnya dengan bekerja tanpa mendapatkan apa-apa selama 200.000 tahun. Bapak Ibu yang sedang menyaksikan ini, siapa yang sudah berumur 200.000 tahun? Ya, artinya apa? Artinya tidak mungkin bisa dibayar, tidak mungkin mampu terbayarkan. Artinya itu sama dengan dosa kita yang demikian besar, yang tidak mungkin kita akan boleh menebusnya kalau tidak ada orang yang menebusnya buat kita. Orang yang sudah mendapatkan pengampunan demikian, sewajarnya, seharusnya, seyogianya dia juga mengampuni orang-orang yang hutang kepada dia. Tetapi apa yang terjadi di dalam hamba rajanya itu, setelah dia mendapatkan pengampunan daripada tuannya, pada saat dia keluar dari rumah sampai di pintu rumah, dia ketemu seseorang yang punya hutang hanya 100 dinar kepada dia, dan dia minta segera itu dilunaskan, dan orang itu hanya minta tenggang waktu untuk bisa lunaskan, dan hamba itu tidak sudi, sehingga dia mengajukan dia ke pengadilan dan masukkan orang itu dalam penjara. Dan kejadian ini terdengar, ketahuan sama tuannya oleh raja, sehingga raja sangat marah, sehingga dia dipanggil. Dia bilang, kamu adalah orang yang tidak tahu diri, orang yang tidak tahu mengucap syukur. Engkau yang sudah mendapatkan anugerah, engkau yang sudah dapatkan pembebasan hutang yang demikian besar, tetapi orang hanya hutang sedikit kepadamu, kamu tidak bisa membebaskannya. Sehingga pengampunan awal yang sudah diberikan kepada dia itu dibatalkan. Yang seperti inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Apabila kita mengampuni kesalahan orang lain, Bapa di surga akan mengampuni kesalahan kita. Apabila kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapa di surga tidak akan mengampuni kita. Jadi sekarang kita sudah tahu demikian. Tapi mengapa masalahnya manusia begitu sulit untuk mengampuni? Karena pertama, manusia kita sering sekali lupa, atau kita tidak mengetahui bahwa kita sudah menerima pengampunan yang demikian besar daripada Bapa di surga. Poin yang kedua, kita merasa tidak adil. Mengapa kita yang sudah dirugikan, orang itu diampuni begitu enak, kita merasa kita dirugikan, sehingga itu tidak adil. Memang saya mengaku itu tidak adil. Tetapi coba kita sedikit berpikir, karena dosa kita, karena kesalahan kita, Tuhan Yesus yang disiksa, Tuhan Yesus yang tergantung di kayu salib menyerahkan nyawanya. Apakah itu adil? Itu sama sekali tidak adil. Sehingga kita tidak perlu bicara adil dengan Tuhan, karena Tuhan itulah yang tahu apa itu keadilan, karena Dia adalah Tuhan yang adil dan setia. Sehingga hari ini kita sudah belajar
bahwa mengampuni orang lain bukan demi kebaikan orang yang kita ampuni, tapi demi kebaikan kita sendiri. Selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita bisa penuh dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang daripada surga. Dan pada saat kita tinggalkan dunia yang fana ini, kita bisa kumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga yang belaka. Demikianlah Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang kita pelajari hari ini boleh kita camkan, karena pada saat kita belajar kebenaran firman Tuhan adalah setelah kita tahu, kita harus melakukannya. Bukan kita belajar sesuatu hanya sebagai suatu pengetahuan dan tidak terjadi perubahan apa-apa di dalam diri. Marilah kita ambil teduh sesaat, kita datang kepada Bapa, kita merenungkan berapa besar kasih karunia, betapa baiknya Bapa sudah mengampuni segala kesalahan kita, tetapi kita sulit mengampuni orang. Dan hari ini biarlah Tuhan melewat kuasa Roh Kudus boleh memimpin kita, boleh memberikan kekuatan kepada kita. Kita rela melepaskan pengampunan kepada siapa saja, berapa kali pun orang telah berbuat salah kepada kita, sehingga kasih Tuhan akan tidak meninggalkan kita. Dia akan terus menaungi kita dari mulai kita di dunia ini sampai ke akhirat nanti. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti untuk terus berkata-kata, terus mengingatkan, terus menuntun setiap anak-anak-Mu yang taat kepadamu, dan terus Engkau berikan kekuatan kepada setiap kami, sehingga kami mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan telah Engkau firmankan, yang telah Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Shalom. Sikap saling mengampuni dan memaafkan adalah nilai kekeluargaan yang harus kita bangun di gereja kita. Bersama saya Dona Ivana, kita akan menyaksikan info CWS sepanjang minggu ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sesuai surat edaran Wali Kota Medan tanggal 12 Juli 2021 berkenaan dengan PPKM darurat, maka GSJA CWS Gatsu untuk sementara mengadakan ibadah online pada Minggu 18 Juli 2021 yang dapat diakses mulai pukul 7 WIB di channel YouTube dan Facebook GSJA CWS Gatsu. Untuk minggu-minggu selanjutnya, kami akan memantau perkembangan yang ada dan menginformasikan lebih lanjut. Mari bersama kita satukan hati, terus mendoakan bangsa Indonesia tercinta. Stay at home, stay safe, and stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Doa tengah minggu dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 18 WIB melalui channel YouTube dan Facebook GSJA CWS Gatsu. Selamat kepada peserta yang telah mengikuti kelas PWJ 301. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Root Ministry akan dilaksanakan pada hari Kamis 22 Juli 2021 pukul 16 WIB melalui aplikasi Zoom. Kepala Sidang, pengurus, staf, dan seluruh penata layan mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Shalom Bapak Ibu, sekarang kita telah berada di minggu ketiga yang merupakan minggu misi di gereja kita. Saya mewakili Departemen Misi mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu atas partisipasi di dalam pengumpulan celengan misi, pengumpulan botol misi, dan amplop Joshua Caleb, serta amplop misi kita.
Pada bulan ini, kita telah menyalurkan dana misi kita ke tempat-tempat sebagai berikut. Yang pertama, kita telah membantu pembangunan GSJA PCC di Helvetia yang digembalakan oleh Bapak Jackson Sitepu dengan membeli 40 sak semen sebesar 1.920.000. Kemudian yang kedua, kita juga telah berpartisipasi di dalam pembelian tanah retreat center GSJA Sumut Aceh sebesar 6.500.000. Dan yang ketiga, kita juga telah membantu uang SPP anak-anak di GSJA Sri Gunting yang digembalakan oleh Pendeta Mampe Sihombing dengan memberi sumbangan sebesar Rp500.000. Dan yang keempat, kita juga telah membantu pembelian genset sebesar Rp5.500.000 untuk GSJA Sakal di Simanindo, Samosir yang digembalakan oleh Pendeta Roni Pardamaian Sirait. Shalom, kami keluarga Sirait, Gembala Sidang GSJA Gereja Sidang Jemaat Allah Sakal Samosir mengucapkan banyak terima kasih kepada Gembala Sidang, staf pelayan, pengerja, dan seluruh jemaat GSJA TWS yang telah membantu kami untuk pembelian genset merek Yamamoto 5.000 watt. Dengan bantuan ini kami sudah bisa beribadah menggunakan listrik karena selama ini kami masih terkendala dalam pemasangan listrik dan air bersih. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada GSJA TWS. Kiranya GSJA TWS terus menjadi berkat bagi lebih banyak gereja, terus bermisi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dana misi kita minggu ini kita akan salurkan untuk pembangunan GSJA Sukacita di Karangsari. Bapak Ibu dapat menyalurkan dana misi ke rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih Bapak Ibu, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara non-tunai, yaitu dengan transfer via Bank BCA, Danamon, dan CIMB Niaga. Dapat juga dengan men-scan kode QR yang ada di layar Bapak Ibu, saudara-saudari saat ini melalui aplikasi BCA Mobile, Dana, Go Mobile, GoPay, OVO, Sakuku, Link Aja, dan Timani. Yang kedua dengan cara tunai, yaitu dengan memasukkan uang persembahan dan perpuluhan ke dalam amplop persembahan dan perpuluhan dan dapat diantar ke sekretariat gereja mulai dari hari Selasa hingga hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah info CWS sepanjang minggu ini. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Bapak, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini dalam ibadah online kami. Kami berdoa berkatilah umat-Mu
apa yang sedang mereka alami Tuhan, Engkau menjamah, Tuhan melawat, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan kekuatan. Kami berdoa berkati umat-Mu keluar masuk mereka, jauhkan dari terpapar COVID-19, berkati keluarga umat-Mu tetap sehat, tetap dipelihara oleh Tuhan, dipagari oleh pagar perlindungan daripada-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih, kami berdoa di masa PPKM darurat ini agar umat-Mu tetap bersuka cita, tetap ya Tuhan bersemangat, antusias untuk melayani Tuhan, untuk memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan, berkati mereka dalam studi, berkati mereka dalam setiap usaha mereka di masa yang sulit ini. Mereka tetap dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami ya Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, sampai ya Tuhan pemerintahan di daerah-daerah. Tuhan memberkati di dalam mengupayakan ya Tuhan memutus mata rantai COVID-19. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga pemerintah kami yang sedang bekerja keras dengan nakes dan seluruh ya Tuhan jajaran dan gugus tugas, Tuhan melindungi mereka, Tuhan menyertai mereka, sehingga Indonesia dalam minggu-minggu selanjutnya akan mengalami penurunan dari ya Tuhan angka yang terpapar COVID-19. Kami berdoa Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberkati kota kami Medan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami memuji Tuhan. Berkati bila sebentar kami akan memberikan persembahan, ucapan syukur persepuluhan janji iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Berkati umat-Mu yang memberi dengan sukacita, yang memberi dengan sukarela, dengan iman. Berkati mereka berlimpah-limpah di dalam pekerjaan dan usaha mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Mari semua kita yang percaya berkata amin.